Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin membahas mengenai chapter 14 pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama, yaitu non-current liabilities dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk anggota kelompok yang pertama itu ada saya, Lirka Tikawati dengan MP Mahir 053, Dimas Setia Nugroho dengan MP Mahir 232, Stefani Rachel Kusuma dengan MP Mahir 295, Maurin Alivia Azahra dengan NPM akhir 314, dan terakhir Najwa Aryati Putri dengan NPM akhir 392. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai bonds payable atau utang obligasi. Secara definisi, utang obligasi merupakan salah satu bentuk liabilitas jangka panjang perusahaan. Ini adalah sebuah janji tertulis atau kontrak yang biasa kita sebut bond indentur, di mana perusahaan berkomitmen untuk membayar sejumlah pokok utang pada tanggal jatuh tempo tertentu, beserta bunga periodiknya. Karena ini komitmen besar, penerbitannya memerlukan persetujuan dari direksi serta pemegang saham, dan diatur oleh konvenan yang ketat demi melindungi hak memberi pinjaman. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memungkinkan perusahaan mengumpulkan modal dalam jumlah besar dari banyak investor sekaligus. Caranya yaitu dengan membagi total utang tersebut menjadi unit-unit investasi yang lebih kecil atau berdenominasi nominal kecil, sehingga lebih terjangkau bagi para investor. Nah, mari kita bergeser ke pembahasan mengenai jenis-jenis obligasi dan bagaimana cara komunitas investasi menilainya. Yang pertama itu berdasarkan jaminannya, ada obligasi dijamin dan tidak dijamin. Berdasarkan waktu jatuh temponya, ada obligasi berjangka yang jatuh temponya langsung di satu tanggal dan obligasi seri yang jatuh temponya bertahap. Ada juga obligasi dapat ditarik yang bisa dilunasi oleh penerbit sebelum masa jatuh temponya tiba. Selanjutnya adalah obligasi konvertible yang fleksibel karena dapat ditukar dengan efek lain seperti saham. Dari sisi kepemilikan, dibedakan menjadi obligasi terdaftar sesuai nama pemilik dan obligasi atas unjuk yang bebas dipindahtangankan tanpa pencatatan nama. Terakhir ada obligasi pendapatan dan obligasi pendapatan daerah. Nah, lalu bagaimana cara kita menilai untuk melakukan valuation of bonds? Komunitas investasi menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan. Arus kas ini terdiri dari nilai pokok dan bunga berkelanjutan yang kemudian didiskontokan menggunakan imbal hasil efektif atau suku bunga pasar. Nah, selanjutnya itu memahami kondisi penerbitan obligasi atau bond issuance condition. Nilai jual obligasi di pasar sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara suku bunga pasar dengan suku bunga yang ditetapkan perusahaan. Nah, ada 3 kondisi utama yang bisa terjadi. Yang pertama itu diterbitkan pada nilai par atau issued at par. Kondisi ini itu terjadi jika suku bunga pasar sama dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan atau coupon rate. Hasilnya, nilai sekarang obligasi akan sama persis dengan nilai nominalnya. Yang kedua itu diterbitkan pada nilai diskon atau issued at discount. Ini terjadi apabila suku bunga pasar ternyata lebih tinggi daripada suku bunga yang kita tetapkan. Karena tawaran bunga kita kurang menarik dibanding pasar, obligasi terpaksa dijual dengan harga yang kurang dari nilai nominalnya. Nah, yang ketiga itu diterbitkan pada nilai premium atau issued at premium, kebalikan dari diskon. Kondisi ini terjadi jika suku bunga pasar lebih rendah dari suku bunga yang kita tetapkan. Karena bunga yang kita tawarkan lebih tinggi dan menarik, obligasi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian utang wesel jangka panjang. Jadi, utang wesel jangka panjang itu adalah utang yang harus dibayarkan dalam waktu lebih dari satu tahun. Utang ini biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang berisi jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo. Jadi mirip dengan obligasi, tetapi biasanya digunakan oleh perusahaan lebih kecil dan tidak diperjualbelikan secara luas. Jadi dalam pencatatannya itu, perusahaan menghitung nilai sekarang dari pembayaran pokok dan bunga yang akan dilakukan di masa depan. Jika terdapat diskonto atau premi, selisih tersebut akan diamortisasikan selama masa utang. Lalu berikutnya ada wesel diterbitkan pada nilai nominal atau face value. Jadi jenis wesel ini tuh diterbitkan ketika tingkat bunga yang tercantum pada wesel sama dengan tingkat bunga pasar. Jadi karena bunganya itu sudah sesuai dengan kondisi pasar, maka perusahaan itu menerima dana sebesar nilai nominal wesel dan tidak ada tambahan nilai berupa premi maupun pengurangan nilai berupa diskonto. Lalu yang terakhir ada wesel tanpa bunga.
Jadi meskipun disebut tanpa bunga, sebenarnya itu tetap ada biaya bunga yang tersembunyi. Perusahaan menerima uang yang jumlahnya lebih kecil dari nilai yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Selisih antara bunga yang diterima dengan nilai yang akan dibayarkan itu nanti disebut diskonto. Diskonto ini kemudian dicatat sebagai beban bunga secara bertahap selama masa wesel berlangsung. Baik, selanjutnya ada wesel berbunga. Jadi wesel berbunga ini tuh adalah wesel yang mencantumkan bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jika bunga pada wesel lebih rendah daripada bunga yang berlaku di pasar, maka nilai wesel itu menjadi lebih rendah dari nilai nominalnya dan diterbitkan dengan diskonto. Lalu berikutnya ada suku bunga negatif. Jadi suku bunga negatif itu terjadi ketika investor menerima kembali uang yang lebih sedikit daripada yang mereka investasikan. Dengan kata lain, investor itu seolah-olah membayar untuk meminjamkan uang. Jadi, suku bunga ini tuh biasanya diterapkan oleh bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat kondisi ekonomi melambat. Tujuannya agar masyarakat itu dan perusahaan lebih banyak membelanjakan atau menginvestasikan uangnya. Meskipun terlihat merugikan bank, perusahaan asuransi dan reksadana, tetapi membeli surat utang tersebut karena dianggap aman dan dapat memenuhi aturan keuangan yang berlaku. Baik, yang berikutnya ada wesel untuk pembelian aset, bunga maupun jasa. Jadi perusahaan itu terkadang membeli aset barang maupun jasa itu dengan menerbitkan wesel sebagai alat pembayaran. Jadi pada umumnya bunga yang tercantum pada wesel itu dianggap sudah sesuai sehingga transaksi dapat dicatat secara manual. Namun, jika wesel tidak mencantumkan bunga, maka tingkat bunganya tidak wajar atau nilai weselnya berbeda jauh dari harga pasar, maka perusahaan itu tidak boleh langsung menggunakan nilai nominal wesel. Dalam kondisi tersebut, transaksi itu harus dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value dari aset. Jadi barang ataupun jasa yang diperoleh agar nilai dicatat lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Lalu berikutnya ada suku bunga tersirat. Jadi terkadang perusahaan itu sulit menentukan nilai wajar aset ataupun jasa yang diperolehkan. Dan wesel yang diterbitkan juga tidak memiliki harga pasar yang jelas. Jadi dalam kondisi ini perusahaan itu perlu memperkirakan tingkat bunga yang sesuai yang disebut suku bunga tersirat. Jadi penentuan suku bunga tersirat itu biasanya mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada seperti tingkat bunga pasar, kondisi keuangan perusahaan, ataupun jaminan yang diberikan dan resiko kredit perusahaan. Lalu yang terakhir ada utang hipotek. Jadi utang hipotek itu adalah wesel jangka panjang yang dijamin dengan aset. Jadi seperti tanah ataupun bangunan. Jadi jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya, maka pemberian pinjaman berhak mengambil aset yang dijadikan jaminan. Jadi biasanya itu perusahaan menerima dana sesuai nilai pinjaman. Namun pemberi pinjaman mengenakan points atau biaya pinjaman, sehingga uang yang diterima itu lebih kecil dari nilai pinjamnya yang harus dikembalikan. Akibatnya, bunga sebenarnya itu ditanggung menjadi lebih tinggi. Perkenalkan, saya Maureen Alfia Azara dengan NPM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai extinguishment of non-current liabilities, yaitu pelunasan kewajiban jangka panjang. Di sini terdapat 3 kondisi dalam pelunasan hutang. Yang pertama, pelunasan dengan uang tunai atau cash sebelum jatuh tempo. Yang kedua, penghapusan dengan cara mentransfer aset atau sekuritas. Dan yang ketiga, penghapusan dengan modifikasi ketentuan. Untuk pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo, ketika perusahaan melunasi hutangnya lebih cepat menggunakan kas, perusahaan harus menghitung laba atau rugi pelunasan. Jika nilai buku lebih besar daripada harga pelunasan,
maka untung. Sedangkan jika nilai buku lebih sedikit daripada harga pelunasan, maka rugi. Itu adalah aturan laba ruginya. Selanjutnya, pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Jika terjadi debitur mengalami kesulitan uang dan kreditur sepakat menerima aset non-kas atau kepemilikan saham sebagai pelunasan penuh, kreditur mencatat aset atau saham yang diterima sebagai nilai wajar atau fair value. Sedangkan untuk pelunasan dengan modifikasi persyaratan, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan serius, di mana kreditur setuju untuk mengubah klausul kontrak utang asal uangnya bisa kembali dengan menurunkan suku bunga, memperpanjang tanggal jatuh tempo, atau mengurangi nilai nominal hutang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fair value option. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka atas sebagian aset dan liabilitas keuangannya, termasuk obligasi dan utang wesel. Setiap perubahan nilai wajar dari satu periode ke periode berikutnya diakui dan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau net income pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian. Memegang aset atau liabilitas yang belum terrealisasi atau unrealized holding gain or loss. Fair value measurement yaitu liabilitas non lancar dicatat pada nilai wajar dengan unrealized holding gain or loss dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nextnya ada off balance sheet financing, suatu upaya atau strategi perusahaan untuk meminjam uang atau melakukan pendanaan sedemikian rupa dengan tujuan agar kewajiban atau utang tersebut tidak perlu dicatat atau dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Praktik ini sering digunakan untuk meminimalkan jumlah utang yang terlihat oleh publik dan investor. Kasus kegagalan korporasi besar seperti Enron menyoroti bagaimana perusahaan menyembunyikan sejumlah besar utangnya di luar neraca. Sementara untuk bentuk-bentuk yang berbeda yaitu ada non-consolidated subsidiary dan special purpose entity atau SPE. Selanjutnya ada rationale. Yang pertama, memindahkan utang akan mempertajam kualitas neraca dan memungkinkan mendapat kredit lebih mudah dan biaya yang lebih murah. Kedua, perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah utang yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Jenis komitmen seperti ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung pembatasan utang. Dan yang terakhir ada yang berpendapat bahwa sisi aset dalam neraca sangat bernilai lebih rendah atau diremehkan. Selanjutnya ada percentage of non-current liabilities. Jadi ini adalah kondisi jika perusahaan memiliki banyak jenis utang jangka panjang. Misalnya dalam laporan posisi keuangan hanya menampilkan satu angka total non-current liabilities. Rincian lengkapnya dihadirkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian non-current liabilities ini bagian utang yang jatuh tempo kurang dari setahun menjadi current liabilities dan harus mengungkapkan jatuh tempo, bunga, covenant, terus jaminan, fair value, serta jadwal pembayaran di masa depan. Kemudian aset yang dijadikan jaminan harus diungkapkan dalam non-current liabilities ini. Terus juga dapat menggunakan fair value option. Ada analisis of non-current liabilities. Analisis ini dilakukan untuk menilai solvabilitas jangka panjang, yaitu kemampuan perusahaan membayar bunga tepat waktu serta melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Nah, analisis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah debt to asset ratio, yaitu untuk mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur atau si pemberi utang. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar juga risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya saat terjadi jatuh tempo. Nah, berikut merupakan rumus dari debt to assets ratio, yaitu adalah total liabilities dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada time interest earned, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba yang dihasilkan. Rasio ini menunjukkan berapa kali laba perusahaan mampu menutup beban bunga. Berikut merupakan rumus dari times interest earned, yaitu terdiri atas net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi dengan interest expense.